saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan beberapa kasus dilema etika yang selama ini pernah Ibu alami dan rasakan di sekolah SD Jembatan 07 Pagi ini, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai Ibu. Mudah-mudahan yang akan Ibu sampaikan dapat diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Pak Randi adalah calon sebagai calon guru penggerak, dan selanjutnya insya Allah kalau karirnya bagus akan lebih meningkat lagi. Di sini kasus yang akan diangkat oleh Pak Randi adalah 5 etika. Ya, kebetulan di sekolah saya ada masalah yang harus Ibu selesaikan. Ya, semuanya pastinya setiap sekolah mempunyai masalah masing-masing, tetapi yang lebih saya utamakan dengan kondisi situasi guru-guru kami yang ada di sekolah. Ya. Baik, Bu, kasus dilema etika yang Ibu rasakan itu terkait apa, Ibu? Terkait dengan guru kami itu ada Pak Randi, nggak usah disebutkan ya. Ya. Ada salah satu guru saya dengan kondisi fisik yang beratnya luar biasa dibandingkan teman-teman sejawatnya. Karena dengan fisik ini sehingga Ibu tuh merasa prihatin kepada beliau, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berbenturan dengan fisik, pastinya Ibu akan lebih mengutamakan bagaimana baiknya untuk guru tersebut. Jadi yaitu pertama, guru tersebut terganggu dengan fisik kesehatan, selain berbadan yang gemuk, kondisi yang perlu khusus itu adalah menjadi dilema buat Ibu, tapi Ibu juga harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, baik. Lalu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus yang kepentingannya itu sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari kasus tersebut? Dari kasus tersebut memang Ibu ada memberikan sedikit banyak kebijakan dari Ibu untuk guru tersebut supaya dapat menjalankan tugas dengan baik dan perlu penuh tanggung jawab, karena sebagai guru adalah tupoksi kerja yang 6 itu kan harus melekat pada guru tersebut. Maka dari itu Ibu akan memberikan memberikan kebijakan buat guru tersebut di dalam tugas sehari-harinya, supaya tidak menjadi beban buat dia, tetapi dapat mengerjakan tupoksinya dengan baik dan tidak dengan lancar. Itu yang pertama yang Ibu ini. Jadi terutama kebijakan Ibu untuk beliau. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang menjadi kebijakan Ibu dalam penanganan kasus ini? Prosedur dan kebijakan yang Ibu ambil dalam menangani Ibu guru tersebut, Ibu memberikan pertama, karena dengan fisik yang berat, Ibu memberikan kelas dulu tupoksi dia di jabatan di SK guru. Ibu taruh di kelas rendah 1, karena kelas rendah itu tidak banyak menguras pemikiran beliau, karena beliau terutama kesehatannya agak sedikit terganggu. Kedua, Ibu memberikan tempat untuk dia mengajar itu di lantai bawah. Ibu upayakan supaya kegiatan KBN dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak kendala juga buat Ibu tersebut, tetap enjoy walaupun ada sedikit kekurangan dalam dirinya. Itu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja nih yang menurut Ibu selama ini dianggap efektif terhadap pengambilan keputusan tersebut? Ya,
Ibu ambil keputusan ini dianggap efektif karena dengan kondisi dan situasi seperti ini, Ibu juga pastinya kepada guru-guru, teman-teman sejawat, beliau memberikan pengertian agar dia mengerti kondisi keadaan Ibu tersebut. Jangan sampai ada gap antara guru dengan guru tersebut, jadi supaya tetap kekeluargaan tetap berjalan dengan baik, tugas berjalan dengan baik, dan sebagai tanggung jawab wali kelas itu penuh tanggung jawab terhadap nanti ke orang tua. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, hal-hal yang tantangan yang Ibu rasakan saat ini yaitu awalnya teman-teman bilang, "Bu, kenapa sih dia spesial buat Ibu?" Karena, nah, di forum rapat Ibu jelaskan kenapa Ibu memberikan statement seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini, karena dengan kondisi yang seperti ini sehingga guru-guru itu merasa ada Ibu itu merasa paling spesial buat Ibu tersebut, dengan tujuan supaya tidak ada lagi rasa cemburu sosial terhadap Ibu guru tersebut. Jadi Ibu itu langkahnya memberikan informasi-informasi kepada teman supaya tetap silaturahmi, menjaga kekeluargaan. Baik Bu, saya lanjutkan Bu. Ya. Apakah ada Bu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini Bu? Apakah atau Ibu langsung menyelesaikan nih di tempat atau memiliki jadwal yang sudah Ibu istilahnya buat tata caranya seperti itu? Iya, kalau untuk menjadwalkan tidak, Ibu tidak menjadwalkan secara khusus. Ibu hanya memberikan sifatnya kekeluargaan. Ibu panggil Ibu tersebut empat mata di ruangan Ibu supaya situasi kondisi kondusif, supaya guru-guru yang lain juga lebih menghargai mereka, tidak mencemoohkan. Karena dengan adanya situasi seperti ini, pastinya Ibu juga harus memahami seperti apa sih yang dirasakan oleh Ibu tersebut. Jadi kita harus punya rasa empati yang kuat. Iya, Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, faktor-faktor yang selama ini untuk mengambil keputusan tersebut, Ibu dibantu oleh Ibu kan punya pakar, wakil kepala sekolah yang super hebat istilahnya karena dia senior dari saya. Kemudian mereka mempunyai Stephen gagasan-gagasan yang luar biasa. Ibu dapat masukan-masukan dari beliau, dan Ibu bisa juga dari teman-teman sejawat Ibu ketika Ibu sedang sharing, banyak teman yang membantu bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, nah pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau dapatkan dalam kasus tersebut? Ya. Yang dapat Ibu petik dari kasus tersebut yang diangkat oleh Pak Ranggi ini, Ibu dapat memberikan tanggung jawab ya Ibu sebagai pimpinan terhadap bawahannya, karena ini adalah suatu tugas negara yang harus disampaikan kepada beliau sebagai istilahnya masalah di sekolah, tapi tidak masalah juga untuk kondisi pembelajaran, tetap enjoy. Jadi Ibu petik itu adalah kita sebagai manusia harus punya rasa empati terhadap orang lain dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan dapat menjalankan kewajiban dengan baik. Mungkin itu cara yang dapat utarakan. Baik,
Ibu, terima kasih atas ilmu dan berbagi pengalamannya. Alhamdulillah saya jadi bertambah wawasannya, terutama dari pengalaman yang sudah Ibu laksanakan, apalagi dengan solusi yang sudah Ibu utarakan tadi, Bu. Luar biasa, menambah pengalaman saya juga, agar nanti apabila saya dalam mengambil keputusan, saya bisa mencontoh apa yang Ibu perbuat. Iya. Iya, sama-sama Pak Ranggi. Pak Ranggi apalagi masih muda, langkahnya masih panjang, insya Allah karirnya akan ikut serta dengan sesuai dengan apa yang Pak Ranggi cita-citakan sekarang. Semoga sukses, jadi guru penggerak dan akan menjadi kepala sekolah. Akhirnya ya, mudah-mudahan karirnya akan lebih baik. Amin. Dari Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak Ranggi. Mohon maaf ya kalau ada. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait dengan Dikti Mahardika yang selama ini pernah Bapak rasakan selama menjadi pimpinan di SD Jumenteng 04 Pak. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan, Pak, selama ini pernahkah ada kasus-kasus yang menurut Bapak merupakan kasus dilema etika, Pak? Pastinya ada. Tidak semua kasus bisa disampaikan sehubungan dengan yaitu dilema etika. Kasus yang masih mengganjali saya kekurangan guru. Oh iya. Kekurangan guru itu terjadi dari semester 2 tahun ini. Guru kelas ya, Pak ya? Guru kelas. Baik. Kemudian selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Oke, yang pertama saya diskusikan dengan personel di sini. Saya tanyakan kepada wakil kepala sekolah, kemudian kepada guru yang lain, bagaimana cara mengatasi kekurangan guru ini. Dan diambil satu langkah. Yang pertama, saya harus melapor ke Kasatlang. Setelah itu benar saya lapor ke Kasatlang dengan situasi seperti ini. Pertama, saya melaporkan kekurangan ini ke Kasatlang. Kata beliau, udah diatasi saja. Nah, cuma cara mengatasinya waktu itu saya tidak tahu. Akhirnya saya mengusulkan, kebetulan di sekolah ada operator yang sudah hampir menyelesaikan sekolah pendidikan guru. Oh iya. PGSD. Nah, saya tawarkan ke sana. Kebetulan Pak Kasatlang, yaudah itu dimanfaatkan aja itu untuk sementara, karena mencari guru itu sekarang sulit. Sambil menunggu datangnya P3K. Jadi akhirnya itu saya ambil langkah itu, saya manfaatkan operator tersebut sebagai kelas. Baik. Jadi Bapak untuk langkah dan prosedurnya tadi sudah dijelaskan ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak hal-hal yang efektif nih setelah Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut, apakah sudah terlihat, Pak? Sementara anak sudah ditangani oleh guru yang bersangkutan, kemudian pembelajarannya juga oleh guru bersangkutan, maksudnya guru yang sementara ini. Beberapa kali saya menengok di kelas, ternyata sambil
guru tersebut sambil belajar karena memang tugasnya belum mengajar, tapi saya posisikan sebagai pengajar. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Selama ini ada nggak sih Pak tantangannya selain yang tadi Bapak jelaskan? Ada yang pertama keberanian untuk memberikan penjelasan kepada anak. Mereka yaitu agak grogi. Agak grogi. Makanya ada guru di sampingnya untuk membantu menerangkan itu ke kelas, kemudian mengulas lagi. Jadi Bapak memberikan solusi, guru tersebut itu didampingi oleh guru yang lebih senior. Dalam penyelesaian masalah tadi Pak, apakah Bapak membuat jadwal sebelumnya atau situasional Pak? Jadwal misalnya nih guru tersebut dijadwalkan mulai semester ini atau pada waktu kosong itu langsung disuruh masuk kelas. Yang guru pengganti. Karena guru kelas, jadi tidak terjadwal. Jadwalnya sesuai dengan jadwal mapelnya. Kecuali agama, olahraga itu ya ada di luar kelas. Tapi kalau jam-jam mengajar ya tetap di kelas. Ya. Jadwalnya menyesuaikan dengan guru lain. Jadi Bapak juga langsung memberikan penugasan ketika kelas tersebut kosong kepada operator tersebut. Betul. Baik. Kemudian selama ini ada nggak sih Pak yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Selain tadi kan Bapak juga memberikan solusi pendampingan gitu ya bagi guru tersebut. Nah, selain guru yang mendampingi tersebut, ada nggak sih yang memberikan atau kemudahan pada Bapak terhadap penyelesaian ini? Yang pertama dari teman-teman dari kepala sekolah, dari guru-guru yang lain memberikan masukan ke saya supaya pekerjaan guru yang menggantikan tadi efektif. Tentunya diadakan beberapa kali pertemuan, termasuk pelatihannya. Gini loh cara ngajarnya, begini nih, oleh wakil kepala sekolah dan guru yang lain. Kemudian dari pengawas, kemudian Pak pengawas itu juga mengetahui hal tersebut. Saya laporkan setelah kasatlang tersebut juga beliau langsung turun di sekolah kami memberikan arahan-arahan supaya guru pengganti tersebut tidak grogi. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematika seperti kasus yang tadi pernah dijelaskan? Ya, pertama masih saya pikirkan masalah Quran ini ternyata masih sulit untuk mencari guru yang yang definitif seperti KKI atau PNS atau P3K. Nah, kami hanya menunggu informasi dari dinas tentang kekurangan guru ini. Dan untuk mencari guru honor juga ada kesulitan di pembayarannya, karena guru honor itu minimal harus punya dapodik. Sementara dapodik itu tidak semua yang guru honor itu bisa mendapatkan dapodik. Dan itu yang menjadi pelajaran saya. Nah, setelah itu makanya saya berani ambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada. Kami melaporkan hal tersebut ke atasan supaya ada solusinya, dan kebetulan solusinya sudah kami temukan seperti itu. Baik.
Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan dan diskusi yang sangat menarik sekali terkait dengan kasus dilema etika yang Bapak alami, dan saya sendiri merasa sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu dari Bapak. Mudah-mudahan di dalam kesempatan saya bisa bertemu kembali dengan Bapak untuk menggali ilmu lebih dalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kunjungan Pak Raffi di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengalaman Pak Raffi mengintip karir kesuksesan berikutnya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih juga supportnya Pak. Audio Jungle.